Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Saudara-saudara serta anak-anakku rahimakumullah, pada kesempatan kali ini Bapak akan menerangkan tentang mukbang versus makan ala sunnah. Mukbang berasal dari kata meokda, artinya makan, dan bangsor artinya siaran. Jadi makan secara siaran atau broadcast. Istilah mukbang dipopulerkan di Indonesia sejak tahun 2018 ya. Sedangkan di negara asal penyebar mukbang ini yaitu di Korea sudah muncul sejak tahun 2010. Dengan demikian usia mukbang ini sudah 10 tahun. Dan bagi orang Indonesia terutama di kalangan muda milenium menganggap mukbang saat ini sesuatu yang masih ngetren yang sebenarnya sudah usang. Selain sudah sangat lama usianya, juga mukbang ini sangat bertentangan baik dengan norma dan adat kebiasaan bangsa kita, juga bertentangan dengan syariat Islam itu sendiri. Kalau mukbang dalam prakteknya hanya sekedar menyiarkan makanan atau makan dan minum sesuai syariat Islam, tentu boleh-boleh saja. Yang dilarang adalah mukbang-mukbang yang bertentangan dengan syariat Islam. Mukbang yang dilarang itu adalah mukbang yang bersifat anomali, artinya tidak wajar. Seperti memakan nasi sebakul dihabiskan, makan binatang-binatang yang mentah, makan janin manusia, makan ular, makan cecak, kecoa, dan masih banyak lagi mukbang-mukbang yang bisa kita saksikan sendiri di video-video YouTube. Makanya pada video ini Bapak akan ambil tema mukbang versus makan ala sunnah yang dipersembahkan khususnya untuk anak-anak pelajar yang masih berkomitmen dengan ajaran Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat melarang dengan mukbang yang ada. Paling tidak ada 3 hal yang menyebabkan mukbang yang tidak wajar tadi termasuk dilarang di dalam Islam. Pertama, termasuk tasabuh. Apa itu tasabuh? Tasabuh itu adalah menyerupai atau ikut-ikutan terhadap kaum yang lain. Sebagai muslim, anak-anakku, seharusnya budaya ikut-ikutan seperti ini jangan ditiru. Sebab Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa yang bertasabuh atau menyerupai atau ikut-ikutan dengan suatu kaum, maka dia termasuk kaumnya. Kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Oleh karena itu mukbang dipandang sebagai hal yang berlebih-lebihan. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa kulu washrabu wa la tusrifu. Makanlah dan minumlah wa la tusrifu, tapi jangan berlebih-lebihan. Innallaha la yuhibbul musrifin. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang yang berlebih-lebihan. Quran surat Al-A'raf ayat 31. Saudara-saudara serta anak-anakku rahimakumullah, yang ketiga termasuk mukbang itu kategorinya menjalimi diri sendiri ya, termasuk menzalim diri sendiri. Di dalam Al-Qur'an Allah berfirman, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu ke dalam kebinasaan ya. Ada tertera di dalam Quran surat Al-Baqarah ya. Wala tulqu biaidikum ila tahlukat. Jangan menjatuhkan dirimu ke dalam kebinasaan ya. Nah, demikian ada 3 hal tadi yang mendasari hukum atau dalil dilarangnya mukbang yang tidak wajar. Anak-anakku sekalian, menurut pandangan Islam, makan dan minum ini tidak hanya sebatas halal haram yang kita makan, tetapi juga mencakup
adab-adab makan dan tujuan daripada makan itu sendiri. Jadi makan dan minum dalam Islam bukan hanya untuk menghilangkan haus dan lapar semata, melainkan juga bertujuan untuk ibadah. Artinya makan dan minum dalam Islam agar bisa menjalani hidup dan ketaatan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun Islam mengatur adab-adab makan dan minum ya. Sebagai berikut, pertama yang harus kita perhatikan itu mencuci tangan sebelum dan sesudah makan tentunya. Yang kedua, berkumur-kumur sebelum makan. Kemudian kita jangan lupa sebelum makan, minum, membaca doa. Keempat, posisi duduk juga kita tidak boleh bersandar, sebaiknya tegap atau kita berlutut ya. Dan sebaiknya tidak bermeja di bawah juga. Kemudian sebaiknya makan dan minum ya itu yang halal dan thayyib, halalan thayyiban, tentu itu syarat mutlak ya. Kemudian selanjutnya kita niat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lanjut, kemudian kita ridho dengan makanan minuman yang hendak kita konsumsi ya, walaupun apa adanya, walaupun secara sederhana. Lalu yang disunahkan juga berjamaah ya, berjamaah ya, karena ini praktek jadi Bapak hanya menerangkan saja. Sebaiknya secara sunnah Rasul adalah berjamaah ya. Saudara-saudara serta anak-anakku sekalian, mari kita sedikit praktekkan makan menurut sunnah ya, walaupun tidak lengkap tapi teorinya akan disampaikan. 1. Kita ketika makan dan minum dilarang untuk berbicara ya. Yang kedua, menggunakan tangan yang kanan ya, mutlak ketika makan dan minum harus menggunakan tangan kanan, tidak boleh dengan tangan kiri atau kidal ya. Kemudian kita harus tenang, tidak tergesa-gesa ya, tidak tergesa-gesa, nyantai makannya. Kemudian selanjutnya tidak boleh sambil berjalan-jalan atau berlarian ya. Lalu ambil makanan secukupnya ya, jangan dengan terlalu besar, karena terlalu besar porsinya nanti akan mubazir, makanannya banyak yang tidak termakan. Lalu jangan lupa yang pokok adalah ucapkan kalimat bismillah ya, basmalah atau bismillah. Jika lupa ketika kita tidak mengucapkan bismillah, bisa di tengah-tengah ketika makan kita ingat, baru kita ucapkan lagi kalimat itu dengan kalimat yang lebih lengkap. Bismillah awaluhu wa akhiruhu, atau doa yang sesuai dengan perintah Rasul ya. Nah, doa yang lebih lengkap lagi dan lebih populer doanya adalah Allahumma barik lana fima rojaqtana wa qina adzabannar. Demikian cara berdoanya. Kemudian selanjutnya Rasulullah mencontohkan makan dengan 3 jari, mengandung pengertian bahwa disesuaikan makanan yang kita makan itu bisa enggak dengan 3 jari. Kalau makannya dengan sayur ya kita pakai sendok pun itu tidak mengapa, dengan 5 jari pun tidak mengapa. Tapi ketika kita mengambil benda-benda yang bisa kita ambil dengan 3 jari, cukup pergunakan 3 jari lah. Nah itu sunnahnya ya. Lalu yang terakhir nanti ketika selesai makan, isi tangan ini dari bekas-bekas makanan itu harus bersih dengan cara dijilati ya, dibersihkan dengan mulut kita sendiri. Lalu larangan dari Rasulullah juga makanan yang ketika panas atau minuman yang masih panas kita tidak boleh meniupnya supaya tergesa-gesa untuk supaya cepat dingin. Tidak boleh ditiup ya, dibiarkan saja dulu. Lalu ada lagi adab yang lain, mempersilahkan orang yang lebih tua daripada kita. Misalkan ada bapak, ada mama yang ikut serta berjamaah dalam makan itu, persilahkan kepada mereka untuk mengambil terlebih dahulu. Kita di belakangnya saja, atau barangkali kita yang dikasih porsinya oleh mereka. Lalu yang terakhir adalah adab makan minum secara sunnah Rasul itu, jangan lupa berdoa setelah makan atau minum dengan doa yang populer, yaitu Alhamdulillahillazi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Itu doa yang harus dihafal oleh anak-anak sekalian. Lalu yang terakhir sekali tentu cuci
tangan dan berkumur-kumur kembali. Itu adab-adab makan yang akan diperbandingkan dengan tadi dengan cara mukbang ala orang-orang yang non muslim ya. Oleh karena itu mudah-mudahan bermanfaat video ini. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Demikian, wallahu taala alam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.